Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Trinatalia. Di sini saya akan presentasikan PowerPoint saya dengan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Pak Gandhi Wahyu Maulana Juma MSAK dengan judul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Yang pertama, pengertian entitas asosiasi. SAK ETAP mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atau suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Yang kedua, pengertian entitas anak. SAK ETAP mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Dalam akuntansi dikenal dua metode pencatatan investasi, yaitu metode biaya atau cost method dan metode ekuitas atau equity method adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode biaya atau cost method. Metode biaya atau cost method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian dari investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. 2. Metode equity atau equity method. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investasi sebagai pendapatan investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investasi sebagai kerugian investasi. Ruang lingkup properti investasi PSAK 13 tidak mencakup hal-hal yang ada atau diatur dalam PSAK 30 tentang sewa. Di antaranya yang pertama, klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi. Yang kedua, pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi. Yang ketiga, pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan (LISI). Yang keempat, pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan (LESI). Yang kelima, akuntansi atas transaksi jual dan sewa balik. Yang keenam, pengungkapan sewa pembiayaan dan sewa operasi. Klasifikasi atau definisi properti investasi PSAK 13 menyatakan bahwa yang dimaksud properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atas keduanya yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak digunakan untuk kegiatan produksi dalam bisnis atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administrasi serta tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.